coba-coba dulu aja lah apa aja usahanya, karena juga kita kondisinya juga nggak akan bisa selamanya kerja di perusahaan orang juga, ya kan. Nanti juga pas saat keluar atau kita kena PHK atau kena pengurangan, kita udah nggak kaget lagi, ya kan, udah terbiasa gitu. Kebanyakan tuh karyawan seperti itu Pak Toh. Jadi saya lihat tuh dia pas setelah keluar dia kaget, bingung mau ngapain gitu kan, mau ngapain bingung. Nah itu malah uang pesangonnya mungkin habis juga buat pilih-pilih usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Berani Jadi Pengusaha. Nah, jadi hari ini saya mau ngobrol-ngobrol ini dengan Kang Acuk panggilannya. Ya, Kang Acuk. Nanti memperkenalkan diri. Jadi temanya Kang Acuk masih kerja tapi sudah merintis usaha. Nah ini nanti usahanya. Nanti akan dijelaskan bagaimana tips-tipsnya usaha sambil bekerja. Monggo Kang Acuk bisa memperkenalkan diri, nama dan usahanya. Oke, baik Pak Toh. Terima kasih Pak Toh atas waktunya nih ya. Jadi perkenalkan, saya biasa dipanggil Kang Acuk. Ya untuk sekarang sih saya masih dibilang masih kerja juga, dan alhamdulillah saya lagi merintis usaha, yaitu usaha kuliner, yaitu kebab Turki 78. Oh ini ya Kang Acuk ya, ini ya. Jadi ini roti canai sih Pak Toh. Yang kebab ini ya? Ini yang kebab. Nah ini yang kebab. Kemasannya Nah, ya. ini juga yang burger. Jadi kita emang untuk ininya kita di makanan ya, di yang siap saji lah, istilah siap saji seperti itu. Jadi ada kebab, untuk yang ininya utamanya sih kebab, tapi untuk menu pendukungnya karena banyak permintaan juga dari yang konsumen kita, maka kita buatkan untuk yang burger juga. Dan ini untuk yang roti canai seperti itu Pak Toh. Oke, Ya. Kang Acuk kapan nih mulai buka usahanya nih? Saya mulai buka usaha ke kuliner itu di 2017 Pak Toh. 2017 langsung kebab atau sebelumnya pernah usaha apa aja nih Kang Acuk nih? Sebelumnya sih pernah coba-coba juga, karena kan kita juga nggak mungkin untuk kerja di orang terus ya, makanya kita coba beranikan diri ya untuk mengetes mental lah ya, karena pekerja dengan pengusaha mungkin tentunya sedikit berbeda ya. Jadi waktu itu saya coba juga untuk usaha mainan anak ya. Oh jadi mainan anak pertama itu? Mainan anak. Alhamdulillah sekarang tutup. Terus harus mainan anak apa? Mainan anak, terus ke baju branded anak. Itu juga sempat kita kirim-kirim juga kemana-mana, cuman karena kesediaan barangnya itu yang kurang, makanya juga itu agak susah pas saat konsumen yang minta ke kita. Makanya saya pikir mungkin yang kita coba ke kuliner seperti itu, karena kalau kuliner kan istilahnya untuk cash flow-nya juga agak cepat ya. Oh jadi ini usaha yang ketiga ya Pak Toh. Oke. Nah usaha kuliner yang ketiga ini tahun berapa ini? Ya ini saya mulai di 2017. Oh 2017. Ya, jadi udah sekitar mau 3 tahun ya Pak Toh ya. Iya. Nah kenapa keidean, maksudnya gimana nih asal muasalnya tiba-tiba ke kebab nih, dari mana idenya? Ya sebenarnya kita juga nggak tahu ya, tiba-tiba aja pas ada kok si kebab ini dari mulai sebelum 2017 tuh ada ya, sampai sekarang tuh jadi malah makin banyak yang jual kebab gitu kan. Terus si bahan bakunya pas kita cek juga ternyata bahan bakunya tuh mudah dicari juga, mudah dapat juga, istilahnya common materialnya lah seperti itu. Jadi gampang lah seperti itu, makanya kita memutuskan kebab aja coba seperti itu, karena kebab juga sekarang kayaknya udah mulai jadi konsumsi orang Indonesia. Oh jadi awalnya Kang Acuk lihat kebab, terlihat awalnya kan kebab itu kayak produk baru ya, baru kenal ya. Tapi diperhatikan kok awet gitu kan, bukan tren gitu ya. Bukan tren-trenan gitu, awet sampai sekarang. Terus yang kedua bahan bakunya ternyata mudah juga gitu kan. Iya, mudah juga didapat. Nah terus belajarnya gimana kan? Belajar cara buatnya tuh. Nah untuk belajarnya sih ya kita biasa, kita ada tukang kebab ya kita coba liatin aja, kita coba lihat ya kan, kita perhatiin ya, kita tanya-tanya juga ya. Alhamdulillah juga waktu itu teman juga ada buka kebab juga, kita coba tanya-tanya ya, alhamdulillah sih dibantu juga, karena juga istilahnya kebab ini juga banyak sebenarnya, namanya apa aja ya kan, terserah mau nama apa aja, tapi bahan bakunya sih hampir sama semua
mau kebab yang apa aja bahan baku sama semua. Oh gitu ya? Iya. Nah. Oh ini contohnya ya? Ya itu kebabnya. Ini cuman boleh. Ya ini kita namain sih kebab jumbo Pak Tok. Oh ini Ya, kebab jumbo. harganya juga nggak terlalu mahal. Ini berapa segini? Itu saya jual 12.000 Pak Tok. Oh 12.000 Iya. udah ada ini ya? Iya. Dagingnya Nah, ya. ada dagingnya juga ada. Nah dulu mulai usaha ini di rumah atau pakai gerobak atau gimana nih awalnya? Awalnya itu saya pakai gerobak atau di lapak. Yang kita coba di lapak ya karena kan banyak yang lalang itu kan jalanan. Kita buka di lapak ya di lapak. Alhamdulillah juga di lapak itu animonya banyak juga tuh ya kan, alhamdulillah banyak juga jadi pelanggan. Akhirnya saya ingin buka lagi coba, istri juga kan ingin ini juga ya bantu juga. Akhirnya di yang bekas toko baju sama toko mainan itu. Oh yang di rumah itu? Ya di rumah itu berubah? Nah, saya berubah sekarang, saya berubah menjadi ini outlet kebab. Dan alhamdulillah juga pas tahun-tahun 2018 ya itu Ya. ada GoFood, ada GrabFood, ya itu saya tambah ya kenapa harus di lapak, di rumah juga sebenarnya bisa. Oh dilakukan, dengan ya. tadi ya aplikasi. Iya, aplikasi online itu jadi itu membantu juga. banyak Iya. membantu ya. Nah jadi konsumen yang online-nya kita arahin ke rumah seperti itu. Berapa modalnya Kang Cuk kalau awal-awal nih waktu kebab ini? Modal semuanya lah. Sebenarnya kalau modal awalnya itu cukup 10 juta sih Pak Tok. 10 juta itu Iya. buat beli gerobak enggak? Kita gerobak kan, gerobak itu sekitar 3 juta ya, 3 Nah, juta untuk apa lagi? gerobak. Terus bannernya tuh, banner bakarannya itu sekitar, yang itu yang paling mahal, banner untuk pembakaran dagingnya itu. Oh itu. Nah, paling mahal tuh itu sekitar 2.500.000 dulu itu. Oh 2,5 tuh buat pembakarannya. Ya, pembakarannya. Ya kan pembakarannya kita juga beli kursi, beli ya ember buat kayak gitu sih, buat pas saus dan mayones dan yang lain-lainnya itu. Sisanya yaitu kita ya spare 1 juta lah untuk mulai usaha untuk bahan bakunya. Ya. Ini kan udah 3 tahun nih, Ya. Kang Cuk. Udah berapa outlet nih? Untuk sekarang sebenarnya kita ada 4, Ya. cuman untuk pas kondisi kemarin COVID lockdown yang di food court itu, karena food court kan Ya, tutup, tergantung ya. tenan-tenan yang lainnya juga kan, pas Ya. ada PSBB macam-macam itu ditutup, ya akhirnya belum buka lagi sampai sekarang. Oh Yang sempat di food court. 4. Ya. Tapi kalau yang di rumah Di rumah masih, alhamdulillah di rumah masih jalan, dan itu sih sekarang udah di handle sama karyawan-karyawan juga. Jadi saya cuma hanya monitoring aja bahan baku sama yang lainnya. Nah ini udah ada berapa karyawan tuh kemarin? Kemarin itu udah sampai 6 ya, 6 karyawan. Jadi yang terutama saya karena kondisi juga kalau 1 orang kasihan kan, makanya kita tempatin 2 orang sih seperti itu. Dan selain untuk yang itu juga ada tetangga saya juga yang untuk belanja ya daripada dia ini saya suruh untuk belanja delivery lah seperti itu. Jadi di karyawan punya karyawan ya. Keren. Kang Acuk, kan Kang Acuk masih kerja nih. Ya. Banyak juga nih mungkin pemirsa yang saat ini masih kerja, pengen juga buka usaha. Apa biasanya tuh tantangannya kalau orang kerja merintis usaha apa nih yang sepengalaman Kang Acuk? Ya, tantangannya sih itu ya kita istilahnya kan kita kerja juga harus profesional juga ya. Kita kerja 8 jam, otomatis kalau kita buka usaha ya tambah lagi gitu. Jadi setelah pulang kerja kita baru memikirkan usaha kita gitu. Kalau di tempat kerja kita fokus dengan kerjaan kita. Tapi pas setelah pulang kerja baru kita mulai usaha kita, dan pas misalkan kan kita hari Sabtu Minggu juga kan libur. Nah, itulah kesempatan kita untuk inovasi dan lain-lainnya. Kadang Sabtu Minggu juga ada bazar dan lain-lainnya juga ya kita ikut, karena kesempatan kita untuk promo juga di bazar-bazar sekolah seperti itu. Oh, jadi jam kerjanya biasanya berapa? Jam 8 sampai jam 5 gitu, Kang Acuk? Kalau kerja kita masuk jam 7 nih. Oh, jam 7. Ya, jam 7, kita jam 7 itu masuk kerja, jam 4 setengah 5 lah pulang ya kan, setengah 5 pulang. Setelah pulang baru tuh? Ya, baru kita cek tuh sekalian ya supaya nyantai lah gitu kan, kita cek lapak-lapak kita ya kan, di situ sambil ngobrol juga dengan karyawan kita apa yang kurang, apa yang dikeluhkan, baru ya feedback dari mereka itulah yang kita bisa aplikasikan gitu. Nah, ya. jadi kalau kita sendiri juga sebenarnya nggak sanggup juga. Ini juga ada bantuan dari istri juga ya kan. Oh, jadi istri juga ikut bantu Istri ya? bantu juga. Jadi pokoknya istri, yang keluarga Bisnis yang keluarga dulu lah, ya, keluarga dulu lah. keluarga ya. Terus banyak juga sih Pak Tok yang minta franchise atau apa, cuma saya tolak juga gitu karena Kenapa?
pertama saya belum siap, terus kasihan juga pas kita sudah ngasih franchise ini kitanya juga karena masih di Kerja. kondisinya kerja tidak terfollow up sama kita, ya kasihan juga takut seperti itu. Makanya kita coba yang mungkin yang kenal yang ini bisa lah kita belajar bareng seperti itu, bisa mungkin banyak teman-teman saya Pak yang buka kebab, terserah nih saya ajarin, terserah dia mau buka merek apa, yang penting ini kita kasih tahu nih bahan bakunya seperti ini, belinya di sini gitu, seperti itu. Itu pemasarannya gimana sih Kang Acu selama ini? Kemana aja nih? Target marketnya siapa sih kalau kebab? Untuk target market kebab itu kebanyakan itu ya anak-anak, dewasa, sampai bapak juga ada. Sebenarnya sih semua usia Pak, karena juga di sini kan ada yang pedas, ada yang nggak pedas, karena ada keju, ada macam-macam. Jadi dari anak-anak sampai dewasa, ada sampai orang tua juga. Alhamdulillah sih untuk bisa konsumsi untuk kebab. Cuma kalau semuanya tempat nih, lokasi cocoknya di mana nih kalau usaha ini? Untuk cocoknya di sekitar perumahan. Perumahan? Ya, perumahan, karena ini biasanya itu di malam, jadi di sore lah dia mulainya. Jadi saya pernah coba juga buka jam 2, jam ini nggak masuk atau. Oh, ini sore ya? Ini sore, ya? iya. Sore itu dari jam berapa? Ya paling trafficnya itu sebelum maghrib sampai sesudah maghrib. Itu paling ramenya di situ. Ya, kalau harinya hari apa? Kalau harinya hari ya kerja? biasa kalau di sini kan kita juga banyak kan kawasan industri ya. Ya. Ya tanggalnya tanggal muda, otomatis tanggal muda itu kita udah prepare lumayan banyak. Nah, untuk harinya biasanya sih hari Jumat. Itu Jumat karena Jumat mungkin Sabtu juga pada libur. Nah, disitulah rata-rata sih hari Jumat. Kalau hari kerja dengan hari libur banyakkan hari apa tuh? Maksudnya banyakkan mana omsetnya biasanya orang? Untuk omsetnya banyakannya biasanya di hari sebelumnya, malah hari kerja seperti Pak Tok. Oh gitu ya? Karena mungkin dia di pas hari libur, hari Sabtu, hari Minggu mereka pada keluar, pada ke mall, kemana seperti itu. Iya. Bayangin hari biasa juga lumayan ramai, cuma pas saat mau Jumat terakhir itu kan mau libur, nah di situ. Tapi pas hari liburnya Sabtu Minggunya itu malah kurang sebenarnya. Ya karena mungkin mereka juga pergi keluar sambil jalan-jalan seperti itu. Kang Acu, ini kan sudah mulai usaha ini ya, kebab ya. Apa sih rencananya Kang Acu, baik dari usaha ini atau secara pribadi ini sampai kapan? Apa ada target-target nggak sih? Sebenarnya ada Pak Tok targetnya, targetnya sih saya mungkin nanti juga kan nggak mungkin saya dipakai terus di perusahaan yang sekarang bekerja ini kan. Targetnya nanti mungkin setelah saya keluar kerja, saya fokus yang pertama sih saya pengen buka resto kebab Pak Tok. Oh, pengen resto kebab ke depannya. Resto kebab ini belum banyak yang ini yang buka ya. Jadi kita coba buka resto kebab, dan mungkin juga nanti kita coba beberapa outlet lapak sih, karena juga kalau resto juga kalau banyak juga istilahnya kurang ini juga, karena untuk kebab ini kan banyak kan dia bungkus ya, kata-kata kue gitu ya, jarang makan tempat ya. Mungkin kalau resto itu untuk yang branding dan untuk yang bisa makan di sana aja, tapi sih lebih fokusnya nanti ya ke lebih ke gerobakan ya, karena sekarang saya lihat trennya juga ke situ ya, yang perusahaan-perusahaan besar makanan juga sekarang udah mulai ngelapak. Iya benar. Ya, karena kita juga sekarang bekerja sama dengan Grab, dengan Gojek, ya kan? Ya. Lebih ya. Makanya di take away semua rata-rata. Oke, Kang Acu, ini gambarannya nih kemarin waktu usaha, orang suka nanya balik modalnya berapa bulan sih? Ini biasa pengalaman Kang Acu itu berapa tahun? Ya kalau untuk balik modal sebenarnya sih tergantung tempatnya juga ya Pak. Yang tercepat kemarin kira-kira gambarannya berapa? Gambarannya ya sekitar 3 bulan lah Pak Tok ya. Oh 3 bulan dah bisa balik modal ya? Bisa balik modal, kita bisa beli peralatan baru lagi seperti itu. Oke Kang Acu, nih ini buat teman-teman nih yang sekarang masih kerja, apa kira-kira tipsnya, saran Kang Acu, sepengalaman Kang Acu saat ini untuk mulai usaha apa nih? Tip-tipnya yang masih bekerja ya istilahnya angka baiknya misalkan pas setelah di waktu luang setelah bekerja coba diusahakan coba-coba dulu aja lah apa aja usahanya, karena juga kita kondisinya juga nggak akan bisa selamanya kerja di perusahaan orang juga ya kan.
nanti juga pas saat keluar atau kita kena PHK atau kena pengurangan, kita udah nggak kaget lagi, ya kan, udah terbiasa gitu. Kebanyakan tuh karyawan seperti itu Pak Toh. Jadi saya lihat tuh dia pas setelah keluar dia kaget, bingung mau ngapain gitu kan, mau ngapain bingung. Nah, itu malah uang pesangonnya mungkin habis juga buat pilih-pilih usaha. Tapi kalau misalkan kita udah jelas targetnya, jadi keluar juga uang yang kita dapat juga nanti pas pesangon atau apa udah bisa langsung, seperti misalkan langsung nih ke sini, kita udah tahu, jadi kita nggak usah penjejakan lagi gitu, seperti itu. Oke, jadi cocoknya merintis usaha memang selagi masih bekerja, biar itu rintisan aman, masih ada income, dan menggunakan waktu-waktu tadi luangnya pas selesai jam kerja atau hari libur untuk tadi coba rintis usaha. Kalau nanti keluar itu baru untuk membesarkan usaha. Ya, betul itu Pak Toh. Jangan keluar baru merintis. Gitu kan. Nah, kita habis di jalan uang habis jalan. Oke Kang Cu, terima kasih nih atas ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan jadi inspirasi nih buat teman-teman yang mau usaha, dan tadi ini juga kalau mau belajar kebab nanti bisa tanya langsung, saya juga bisa. Jadi saya juga terbuka ya, karena siapapun ya, kita kan namanya usaha, siapapun banyak usahanya, tetap kan kalau rezeki itu udah ada yang ngatur semuanya gitu. Jadi nggak usah takut juga kita kasih ilmu, ngasih pelajaran ke teman-teman kita. Ya, kadang kita bisa bersinergi gitu kan kalau misalkan udah banyak seperti itu. Oke, Kang Cu, terima kasih nih atas sharingnya. Mudah-mudahan nanti makin sukses nih. Amin, dan segera tadi kalau memang udah siap langsung membesarkan usaha ini. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berani jadi pengusaha. Siap.